Baik, di video ini kita akan membahas konsensus dan bagaimana menangani masalah di blockchain. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Oke, mari kita bahas konsensus. Apa itu konsensus? Konsensus itu sebenarnya kesepakatan ya. Kesepakatannya dalam blockchain yang publik kayak Bitcoin, dia menggunakan blok yang paling panjang. Salah satu konsensusnya adalah menggunakan blok yang paling panjang untuk memvalidasi transaksinya. Jadi misalnya permasalahannya ya, misalnya kita udah di blok nomor 100 nih misalnya. Itu kan miners berlomba-lomba. Jadi setiap node, jadi setiap titik, jadi setiap kumpulan miners itu dia mencari nonce itu tadi, nonce yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi mereka akan mencari nonce-nya dan akan membuat sebuah signature baru yang cocok. Maka misalnya sekarang udah di blok nomor 100 dan ada 3 miners ceritanya nih contoh aja. Ada 3 miners yang kira-kira validasi blok baru 101-nya tuh waktunya hampir sama. Jadi kan kita tidak tahu mana duluan yang kita pakai. Jadi mereka mengambil data dan mereka akan mengcompare ya. Jadi pasti akan memiliki hash yang berbeda karena tidak sama. Nah, karena miners itu kan dia nggak per sekian detik. Miners itu perlu ada beberapa detik sampai menit kadang-kadang untuk mencari hash yang mencari nonce yang cocok untuk menvalidasi. Maka misalnya jadi akan terjadi blok 101A, 101B, 101C. Nah, mana yang akan dipilih? Nah, kita akan bahas ini dengan satu konsensus yang sudah kayak konsensus disepakati bahwa peraturannya mengambil rantai yang paling panjang. Jadi dalam blockchain itu yang diambil adalah blok yang paling panjang. Kalau ada berapa menit dulu, ditunggu aja beberapa menit, nanti maka akan ada perbedaan. Nah, nanti dia akan ngedrop semua yang pendek-pendek. Jadi mining harus terus berjalan sampai ada perbedaan yang paling panjang. Kalau sudah kelihatan maka di drop. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya nih tadi 98 yang di blok 98, C 99 ini masih sepakat 100, lalu nih tiba-tiba ada yang sama gitu bloknya. Ada 3 miners yang menemukan blok waktunya samaan. Maka ini kan berlomba lagi gitu. Tiap-tiap minernya kan berlomba lagi. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih sedikit yang validasi, lebih sedikit yang lebih cepat gitu. Artinya lebih cepat berarti nanti dia akan jadi biasanya lebih panjang, makin lebih panjang kan karena dia makin cepat prosesnya. Maka bahkan berlomba gitu. Nah, misalnya ini setelah sudah sampai 103, blok 103-nya di sini udah kelihatan mana yang lebih cepat gitu, yang 104. Nah, maka dengan otomatis begitu di blok yang sudah panjang ini dia akan ngedrop semua yang pendek-pendek. Jadi yang ini tidak dianggap dan yang ini juga tidak dianggap. Jadi selalu mengambil blok yang paling panjang. Tinggal tungguin aja mana yang tervalidasi paling panjang. Apakah isinya bisa berubah-berubah? Nggak bisa lagi karena kan setiap miners itu ngambil datanya sama ya. Jadi itu yang tadi saya bilang salah satu konsensus yang jadi bikin transaksi itu lebih aman di blockchain itu seperti itu. Jadi kenapa bisa salah satunya faktornya lebih aman karena contohnya ya kayak di Bitcoin itu kalau saya lihat kemarin itu terakhir ada sekitar 80 ribuan node gitu. Jadi ada komputer yang bekerja, node itu masing-masing itu komputer, kelompok komputer malah kadang-kadang. Belum tentu juga satu komputer. Jadi ada super komputer, ada yang komputer besar, ada komputer biasa. Ada 80 ribuan. Jadi kalau kamu mau menduluanin, kamu harus punya 50% lebih tenaga dari 80 ribu komputer. Artinya kamu harus punya juga sekitar 80 ribu komputer untuk ngalahin kecepatan mining yang lain. Jadi karena akan selalu berlomba-lomba gitu ya. Jadi itu mengapa teknik yang konsensus yang paling panjang ini juga works gitu. Jadi berguna sekali untuk memvalidasi transaksi ini. Nah, kalau di private bagaimana? Kalau private kan kita tadi ini untuk public. Kalau private ya miner yang tercepat ya sudah cukup. Kalau sudah sepakati bahwa miner ini yang paling cepat ya sudah cukup.
Jadi kita cari, kita validasi miner yang terpercaya siapa, maka blok yang menerima sudah cukup untuk validasi. Nah, itu salah satu konsensus untuk memecahkan masalah di blockchain. Sekian videonya. Terima kasih. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.